Jangan bergerak. Jangan bergerak, diam di tempat. Diam di tempat. Gas lebih cepat. Jangan ada yang bergerak. Gas lewati mereka cepat. Diam di tempat. Cepat, Jangan bergerak. cepat. Diam di tempat. Naik, lihat ke atas. Ya. Cepat turun, semua turun. Cepat turun. Semua turun cepat. Jalan cepat. Cepat. Cepat, cepat. Cepat, jangan ada yang bergerak. Siapa yang bergerak saya ledakan. Turun, cepat turun. Pintu turun. Luo Zige. Ambilkan saya segelas teh susu, tunggu sebentar. Halo, teh susu Anda. Apa ngobrol, tidak ada waktu. Tidak akan lama. Saya bilang kamu tidak bosan ya?
Ini bukan urusan komunitas kamu. Tapi kamu mengambil barang saya harus ada penjelasan. Kamu bilang saya mengambil barang kamu, mana buktinya? Kami punya kamera pengawas 24 jam. Kalau mau bukti saya langsung telepon polisi. Saya tahu kamu tidak suka saya, kita sama-sama pria. Pria seharusnya menyelesaikan masalah dengan cara yang jantan. Kamu pikir, bagaimana berani tantang saya 1 lawan 1? Bagaimana tantangannya? Kamu ini sebagai wakil ketua penyamaran. Bahkan pintu saja tidak bisa jaga. Sekarang bikin masalah besar. Masalah kecil saja. Cuma ini. Kalau Luozige tidak bisa selesaikan. Saya swimming 3 huruf saya dibalik. Masalah sekarang adalah Bingbing. Masalah adik Xiaowu. Kamu harus bantu saya cari solusi. Ternyata di sini, kamu mikirin adik Xiaowu. Sia-sia. Kukira setelah jadi kapten kamu bisa lebih sukses. Kalau sudah jadi satpam, sudah mencapai kemenangan sementara. Maka selanjutnya, adalah kehidupan cinta. Bukannya kamu hebat-hebat ya? Kelas kecil percintaan. Aku kan sedang kebingungan. Apa sih? Bingbing, kamu harus bantu aku cari solusi ya. Sekarang aku nggak bisa makan enak. Tidur juga nggak nyenyak. Seluruh badan jadi nggak segar. Stop. Jangan manja-manja. Pacaran itu kan cuma trik-trik biasa. Kamu ajak dia jalan-jalan nonton film. Kalau nggak kamu beliin sesuatu, beli tas aja. Tas itu obat segala penyakit kan. Bingbing. Bingbing, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Hari ini, remote control kuberikan padamu. Oke. Oke, akhirnya bisa lolos juga. Crossfire 1 lawan 1. 3 ronde 2 menang, kalau kamu menang aku kasih tahu. Kalau kamu kalah aku nggak akan ganggu kamu lagi, ayo. Aku kan peringkat 10 besar. Headshot dia gampang banget. Belum pernah ada orang 3D yang bisa menang dari aku. Perlengkapan di game ini beneran bagus. Sudah lama nggak pegang senjata. Sayangnya cuma palsu. Om, kamu bisa nggak sih? Nggak usah memaksakan diri, Om juga pernah muda. Dulu kami main Counter-Strike. Om, reaksimu lambat banget. Lagi. Hebat banget, keren banget. Lagi.
Keren banget. Gimana nggak mau ngaku? Itu kan keberuntunganmu, janjimu masih berlaku nggak? Masih aku akan kasih barangnya padamu. Ada-ada aja. Oemyan, Xiaoluo, kamu keterlaluan banget. Sekarang zamannya apa masih? Kamu minum apa nggak apa-apa nggak apa-apa? Sup ayam ya? Iri dong. Zayak sia masak sup piwait mamenya. Dia kasih aku 1 teko. Seumur hidupku. Ini pertama kalinya aku minum sup yang dimasak cewek buat aku. Xiaoluo ya Xiaoluo. Lo tau nggak sekarang? Orang-orang di luar ngomong apa tentang lo? Ngomong apa tentang aku? Pacaran. Beneran nggak? 2 hari lalu aku lihat kalian berdua lagi naik perahu. Kabarnya nyampe cepet banget ya. Lo aku Chenlu. Chenlu. Lo ngomongin dia ya? Emangnya lo kira aku ngomongin siapa? Xiaoluo, aku mau ngomongin sesuatu yang serius. Lo nggak malu ya begini? Cepetan bergerak. Pecahin masalahnya. Lo masih di sini minum sup ayam Om Yan. Gimana aku bergerak? Aku bergerak. Aku baru aja selesai bergerak. Tahu siapa yang ngelakuinnya kan? Aku tahu. Masalah Om Yan udah selesai. Selesai. Om Yan, aku bakal awasin lo. Iya, Satpam selalu siap menerima pengawasan dari Om Yan. Oke, lo yang bilang ya, aku yang bilang, aku yang bilang. Om Yan pelan-pelan ya, baik, sering-sering datang ya. Baik-baik nggak datang lagi. Cuma segini kemampuan lo mau ikutin aku. Liu Hao. Kenapa di sini Long? Gimana, udah terima utangnya belum? Naik jalan, gue traktir makan, naik. Ayo jalan-jalan main yuk, naik. Kenapa lo datang? Liu Hao mana? Dia belum balik. Siapa? Liu Hao ya? Nggak keikut lo kan orang dewasa. Nggak bisa jaga anak kecil. Aku selalu ngikutin. Dasar bocah ini pasti sengaja. Tentu aja sengaja. Bocah ini selalu cari masalah. Gimana dong, gimana? Tidak bisa, aku harus cari beberapa teman untuk mencarinya. Baiklah, cari orangnya. Cari orang. Lubing, cepat datang semua. Semua datang. Kamu datang. Lubing, kamu di mana? Xiaoxia. Aku rasa kamu tidak cocok dengan Luo Zige. Ayah, kenapa kamu juga bilang begitu? Apakah kecocokan latar belakang benar-benar sepenting itu? Aku bukan karena itu. Menurutmu, apakah Luo Zige benar-benar mencintaimu? Apakah dia pernah cerita tentang masa lalunya? Masa lalu?
Apa alasan sebenarnya dia keluar dari militer kamu tahu? Luo Zige adalah tentara spesial yang sangat hebat. Orang seperti dia, kalau tidak ada masalah besar, militer tidak akan membiarkannya keluar begitu saja. Semakin dia tidak bicara, artinya masalahnya sangat serius. Apakah kamu mau terus bersama dia tanpa tahu apa-apa? Ya, orang yang saling mencintai seharusnya tidak ada rahasia. Terutama tentang apa yang dia alami dalam hidupnya. Aku harus tanya dia sampai jelas. Sudah kembali gimana teman? Apa yang terjadi sampai-sampai? Gimana ini sebenarnya? Apa yang terjadi mana orangnya? Gimana teman? Biar aku minum dulu aku capek sekali. Cepat bilang jangan pukul aku jangan pukul. Kami harus latihan siang hari malamnya, harus cari orang semalaman. Benar-benar tidak tahan dengan pukulanmu. Kamu lihat kamu. Bagaimana Xiaozu? Aku kebetulan tidak bisa tidur malam ini. Aku ajak teman-teman cari orang sekalian obati insomniaku. Kamu bilang ini ngantuk yang aneh. Bikin aku capek sekali. Latih tentara 1000 hari pakai sekali. Anak kecil. Kamu bilang siapa? Tidak bilang kalian, tidak bilang kalian. Aku bilang yang di rumahku. Kamu bilang ini, aku bilang siapa? Aku tidak bilang kamu, aku bilang yang di rumahku. Aku. Ada petunjuk tidak? Luo Zige. Kita sudah cari di semua tempat yang bisa kita cari. Di desa kota ini, juga kita sudah cari. Api matahari hampir terbit. Lihat deh bro. Mending kita tidur dulu. Luo. Kalau tidak kita lapor. Lapor polisi. Tunggu lagi masih nunggu. Matahari sudah mau terbit tunggu lagi. Kalau anak ini kenapa-napa gimana? Harus tunggu sampai matahari terbit baru ke sekolah. Injak kuat-kuat. Aku ada telepon tunggu sebentar. Apa sih ribut banget tunggu sebentar jelasin yang jelas. Bisa main yang bener nggak buru-buru apa? Jangan di sini. Jangan di sini kok main licik. Kamu jagoan kasih aku kalah dong. Bro long main long. Kamu main mikir apa duduk. Udah capek nggak capek biar mereka main. Lumayan juga gimana. Di sini seru kan? Tahu rumah ini namanya apa? Utopia artinya utopia apa? Tahu nggak tahu. Utopia itu. Ya gini kita main bareng-bareng. Gimana ada kabar? Liu Hao ngirim pesan ke beberapa temannya. Bilang dia main di kompleks sama orang namanya Xia Olong. Xia Olong itu. Xia Olong yang di bawah Hong yang gendut itu kamu kenal? Aku kenal. Bro Hong sudah kembali. Hong sudah kembali. Hong. Lihat. Baru beberapa hari nggak ketemu. Sudah jadi asing. Malam ini mau main gimana ya main aja. Biarkan Long temani kamu. Hong aku juga sudah keluar seharian ini sudah pagi. Kalau aku nggak pulang. Kamu takut dipukul bapakmu ya nggak? Kamu takut dipukul bokong sama bapakmu atau kepalamu? Bapakmu mukul kamu di mana? Takut kena pukul kalau pulang mending tinggal saja. Tidak aku benar-benar harus pergi. Pergi. Kau pergi sekarang.
Bukankah itu terlalu tidak sopan? Aku. Jangan takut. Kakak Hong tidak punya niat lain. Hanya ingin berbicara baik-baik, ingin pulang kan? Baiklah. Oke. Tapi setidaknya bantu aku satu hal. Bantu aku mengantar sesuatu. Setuju kan? Mengantar. Aku tidak mau melakukan pekerjaan kotor ini. Seharusnya aku tidak datang bersama kakak Long. Sekarang bagaimana caranya melepaskan diri? Kakak Hong minta tolong untuk antar-mengantar mudah saja. Kalau begitu biarkan aku pulang dulu. Ibuku semalaman tidak ada kabar dariku. Mungkin dia akan melapor ke polisi apa? Lapor polisi. Lapor polisi. Bocah, kau bermain licik dengan kakakmu ini. Masih terlalu hijau kau. Bukan kakak Hong, aku tidak menipumu. Apa yang aku katakan itu benar, saat aku baru keluar rumah. Ibu sengaja menambahkan kontak WeChat Pak Chen polisi. Sering-sering mencarinya. Kau mengancamku. Kau takut ibumu tidak mendapat kabar. Khawatir kan? Bagus. Hubungi dia dan minta uang dikirim. Biar teman-teman juga bisa senang-senang. Sia Olong ambil ponselnya. Jangan macam-macam. Di sini ayo pergi. Lapor polisi saja, sudah dilaporkan. Mereka sebentar lagi sampai, kita naik dulu. Halo. Apakah ini Ibu Liu Hao? Siapa ya? Apakah pesanan makanan? Coba lihat. Benar-benar mengganggu bisnisku. Kakak Luo Zigejin. Kalian minggir Jinga. Bocah, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Sudah lama tidak bertemu. Xiao Yu. Kau bocah ini benar-benar tidak ingat pelajaran. Bukankah aku sudah bilang padamu dia itu anakku? Kakak Jin. Anak sialan ini anakmu. Itu anak kandungku. Sia Olong, ada apa sih? Aku juga baru tahu. Ya sudah, jangan begitu. Serahkan orangnya padaku biar aku bawa pergi. Jin, seharusnya kau sudah bicara. Apapun yang kau katakan aku akan beri muka. Tapi kesalahanmu adalah membawanya ke sini. Terakhir kali karena dia. Aku jadi masuk penjara. Lao Hong, hari ini aku sudah datang. Kasih muka dong. Masalah kalian nanti kita bicara sendiri. Sudah terlambat, kau pikir ini tempat apa? Mau datang-datang, mau pergi-pergi. Jangan banyak bicara. Hari ini orang ini harus kubawa pergi. Hari ini kita hitung semua utang lama dan baru. Teman-teman, ambil senjata. Katakanlah. Hanya kalian beberapa anak kecil. Apa yang tidak baik kenapa ikut dia? Aku kasih kesempatan lagi. Kembali ke jalan yang benar teman-teman, jangan dengarkan dia. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan semua? Kalian benar-benar tidak tahu aturan. Tahu siapa aku? Aku baru keluar dari penjara 10 tahun. Kalian masih main senjata. Kau sudah lepas susu belum bawa pisau? Seperti serius saja. Orang tua, pergi sana. Apa yang kau inginkan? Aku bilang jangan mendekat, jangan maju.
Aku bilang. Maju lagi kau coba Xia Olong maju. Berdiri di sana jangan bergerak anak kecil taruh pisaumu. Kau berani melukai aku bunuh kau jangan bergerak. Hati-hati jangan sampai anak terluka teman-teman maju. Luo kalau kau berani melawan lagi. Aku bunuh dia. Teman-teman maju. Baik. Pukul. Pukul sampai mati. Ya. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Luozi. Apa kabar? Bisakah aku membawa orang ini pergi? Mari kita pergi. Luozi. Luozige. Luogo apa kamu baik-baik saja? Jangan bilang kamu mati-mati itu untukmu. Kamu bisa mati tapi dia tidak akan mati dasar bocah bodoh ngomong apa sih? Setelah Jangan Ribet Terrace Sepit panggil ambulans. Apa yang kalian lihat? Cepat telepon. Panggil ambulans. Kalau dia sampai meninggal siapa yang bisa bertanggung jawab? Halo apakah ini 120? Ada korban luka di sini cepat datang dan selamatkan dia. Diam. Diam bangun bersikap tenang. Diam kemari bersikap tenang. Sia. Kamu sudah sadar. Aku tidak apa. Lihat kepalamu. Diobati dengan banyak jahitan. Apa wajahmu baik-baik saja? Aku bicara padamu kenapa kamu peduli tentang aku. Aku tidak apa-apa. Kamu dipukuli kemarin aku merasa sangat sakit juga. Jadi ketika kamu dipukuli aku juga merasakan sakitnya. Luozige aku mohon padamu. Mulai sekarang jangan coba-coba jadi pahlawan lagi ya. Bisa kan? Aku janji akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Jangan menangis lagi ya. Aku juga tidak mau nangis tapi aku tidak bisa menahan diri. Udah nangis terlalu banyak malah jelek. Awalnya juga sudah jelek. Apa bibi di sana baik-baik saja? Apakah masih marah? Sudah kuduga. Apa yang harus dilakukan? Atau aku akan bicara dengan Meneer Feng. Coba minta pengertiannya. Apa masalahnya? Boleh aku tanya sesuatu? Apa? Kenapa kamu keluar dari militer? Kamu tidak perlu menyebutkan detailnya. Informasi rahasia tidak perlu kamu ceritakan. Aku hanya ingin tahu garis besarnya. Sia aku. Kamu tidak perlu memberitahuku sekarang. Pikirkan dulu apa yang bisa kamu katakan. Tunggu sampai kamu sudah memutuskan. Kasih tahu aku kalau kamu sudah siap bicara.
Anak kecil sekarang kamu menyesal ya? Apa aku sangat menyebalkan? Ikut aku, ikut aku. Aku hampir lebih baik darimu. Kamu seharusnya belajar yang baik dariku. Aku juga tidak ada yang bisa kamu pelajari. Katanya kamu ikut ibumu. Bagaimana bisa kamu jadi seperti ini? Itu masalibi, baik daripada dibakan. Aku peduli sama kamu. Kamu bahkan tidak melihatku, sekarang kamu tahu peduli. Dari tadi ngapain aja? Dari tadi aku tidak bisa keluar. Seharusnya aku biarkan kamu ikut kakakmu ke rumah pamanmu, itu yang benar. Tidak, aku ikut orang tuaku. Oke, ikut. Tapi kamu juga harus belajar yang baik. Jangan bikin orang khawatir. Aku juga tidak mau terus seperti ini. Aku mau berubah. Kalau aku berubah, kamu bisa menghargai aku. Kenapa kamu tidak percaya? Tunggu, aku akan membuktikannya. Luo Zige minum sup dulu. Lobaknya dimasak dengan enak. Enak kan? Aku benar-benar beruntung. Beberapa hari lalu baru minum sup ayam xiaoxia. Hari ini ada murid yang kasih. Terima kasih Luo Zige, bantu aku kaya. Apa maksudnya? Mertua kamu nanti. Itu yang suruh aku awasi kamu dan xiaoxia. Kasih 500 dulu. Kalau berhasil kasih 500 lagi. Kamu ini mata-mata, ya siapa mata-mata, mana mungkin. Coba pikir. Kalau aku yang awasi mereka, maka Tante Fen tidak akan awasi mereka. Dengan begitu mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Kedengarannya masuk akal? Apa masuk akal? Bagaimanapun juga tidak boleh terima uang orang. Ya, kamu terima uang orang. Kalau aku tidak terima uang, Tante Fen percaya nggak? Kasih sini. 500 yuan. Bisa makan berapa banyak pinggang domba? Kasih sini. Mau ngapain? Aku. Aku nggak ambil, pukul aku. Pukul aku, pasien jaga. Tenang, minum sup. Supnya jangan, aku belum minum. Nggak nyangka ayahku juga nggak setuju. Masalahnya belum jelaskan. Tapi kalau beneran ada masalah gimana? Aku percaya sama Luo Zige. Tapi sebelumnya, apapun yang aku lakukan ayahku selalu dukung. Tapi kali ini, sikapnya bikin aku agak khawatir. Tenang aja. Om itu orangnya paling ngerti. Asal udah jelas, dia pasti setuju, nanti kita bantu. Bantu Om Tante. Masih kakak yang paling baik sama aku. Kamu mulai aneh lagi. Ayo, giliranmu. Aku kangen sama Yuiwe kita. Ya, kamu nggak bisa nangis ketawa gitu. Nggak tahu, dikira kamu gila. Aku beneran mau gila. Ya, kamu gila karena dia. Kamu nggak bisa mikir yang baik-baik. Lihat deh, malam ini bulan purnama. Ada apa? Nggak tahan dengar kata Yu. Kamu nggak bisa gini. Kalau terus gini penyakitmu makin parah. Lagi kenapa makin? Oke, nggak ngomong, tenang. Tenang, nggak ngomong, tenang. Bilang. Malam ini kamu mau main apa lagi? Kembang api apa sih?
Ayo biar aku terbang. Berapa lama pun gak capek. Aku udah gak tahan. Aku mau duel sama dia di puncak kota terlarang. Liu Hao. Muka kenapa nggak apa-apa? Masa nggak apa-apa jangan bilang kamu nabrak. Mereka yang mukul aku siapa? Yang main sama Long. Mereka bilang aku pengkhianat, aku tahan nggak balas. Begini terus nggak bakal selesai gimana kalau? Enggak, aku bisa sendiri. Cuma sebentar kok. Mereka lagi main gak sempat ganggu aku. Pulang nanti mungkin udah lupa. Keluar kemana? Ikut kemah. Kalian kan belum libur ini bukan dari sekolah. Itu alasan dari Hong. Katanya bawa barang. Apa maksudnya dulu mereka pernah bantu Hong bawa? Katanya baju sama koper. Semua disiapin sama Hong sampai akhir nggak tahu bawa apa. Apa? Dari ujung kepala sampai kaki pakai yang mereka siapin. Pulang dari main ke Yunan. Halo Pak Wu, saya Luo Zige. Ada hal penting mau laporkan. Xiao Xia. Kamu belum makan malam. Ini sup bebek yang mama masakin. Enak banget. Cepetan minum selagi panas. Taruh aja dulu nanti aku minum. Nanti dingin minum selagi panas enak. Sudah bilang nanti. Lihat kamu. Demi satpam itu Luo Zige. Sampai segitunya bisa nggak jangan sebut dia lagi. Kita udah putus. Putus bagus banget. Terus ngapain muka kayak gitu bodoh banget. Iya aku bodoh deh. Makanya mama harus jagain kamu. Kalau bukan karena mama tegas waktu itu, suruh papa cari satpam itu Luo Zige. Kamu masih terjerumus. Nggak bisa lepas. Papa? Papa kamu cari Luo Zige. Iya. Jadi dia putus sama aku. Bukan keinginannya sendiri ya? Anakku. Nggak boleh sama pembunuh. Aku percaya dia. Aku juga percaya karakternya. Karena prasangka kalian berdua dia terpaksa putus denganku. Karena dia takut memengaruhi hubungan kita bertiga sebagai keluarga. Dia tetap tidak mengatakan apapun padaku. Dengan karakter seperti itu kalian masih tidak puas. Kamu tidak bisa hidup selamanya hanya dengan karakter. Ibu dulu saat memilih bersama ayah. Bersama ayah apakah karena suatu hari
Dia akan sukses besar. Xiaoxia. Jangan menggambarkan ibumu begitu realistis. Dulu saat aku paling sulit saat aku jatuh. Hanya ibumu yang tidak pernah meninggalkanku. Ayah? Jadi saat Luo Zige dalam kesulitan, kita harus meninggalkannya benar. Xiaoxia, apakah kamu benar-benar yakin? Luo Zige akan mencintaimu, Siamor hijab. Seperti kamu mencintainya. Aku yakin. Yakin pun tidak boleh, tapi aku tidak pernah seyakin ini sebelumnya. Itu karena kamu sudah kehilangan akal. Ayah, aku yakin dengan pilihanku. Aku percaya Luo Zige, aku percaya suatu hari, dia akan kembali padaku. Memberi penjelasan, memberi kita masa depan. Luo Zige, kenapa kamu juga bangun? Tidak bisa tidur. Banyak hal terjadi belakangan ini. Waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Aku sudah di Qianhe Pavilion lebih dari setahun. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Xiaoxia. Tapi aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melewatinya. Di masa depan. Kamu dan Xiaoxia. Atau dengan gadis lain. Kamu pasti akan bahagia. Tidak kusangka. Ternyata Laolu juga pria yang perhatian. Aku serius. Jangan khawatir. Jangan lupa aku berasal dari pasukan khusus. Kami dilatih untuk menahan tekanan. Kamu harus percaya pada ketahanan mental seorang tentara khusus. Tidurlah lebih awal. Baik kamu juga tidur lebih awal. Sebenarnya aku sudah cukup puas. Komunitas ini. Saya bekerja di sini. Teman-teman baik ada di sini. Suka duka juga ada di sini. Bahkan pernah jatuh cinta di sini. Meskipun tidak ada hasilnya. Tapi tetap berharga. Hei Pak Polisi Chen. Apa? Sudah kembali? Baik, saya segera mengatur, akan bekerja sama sepenuhnya untuk penangkapan. Pak Polisi Chen, ada 3 orang yang melarikan diri, yang lainnya sudah ditangkap semua. Ini narkoba yang disita, bawa dulu ke bawah, siap. Bawa pergi Pak Wu. Pak Wu, ada target yang melarikan diri. Ada yang terlihat di monitor? Monitor tidak ada yang terlihat, kalian terus lacak, siap. Lubing. Luozi mana? Tidak tahu. Dia menyuruh kami menunggu di sini bekerja sama dengan kalian, ada apa? Monitor menangkap ada yang masuk tapi tidak melihat mereka keluar. Bro-bro, perhatian, target melarikan diri. Perhatikan semua pintu keluar. Target naik bus nomor 573. Nomor ekor 0993. Ada banyak penumpang di bus, segera bantu. Jangan bergerak.
Diam, jangan bergerak, diam. Diam. Lebih cepat. Jangan bergerak. Gas cepat. Diam saja. Cepat. Jangan bergerak. Cepat. Diam. Naik lihat. Siap. Cepat turun, semua turun. Cepat turun. Semua turun cepat. 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 Jangan bergerak, siapa yang bergerak saya ledakan. Turun cepat, turun cepat. Apa yang dilakukan? Masih ngantuk ya? Semangat. Kalau Luozige tahu kita begini. Sedih banget benar. Luozige kalau lihat kita kayak gini. Pasti marahin kita. Luozige sekarang nggak tahu lagi di mana berjuang. Kita juga harus berjuang. Jangan sampai bikin malu dia, ngerti nggak? Luozi dulu pernah bilang, hal yang paling dia senang adalah datang ke komunitas kita ini dan berteman dengan kita semua. Kita nggak boleh bikin dia malu semua.
Siap tegak. Hadap kanan. Hadap depan. Belok kanan. Lari jalan. Lao Feng. Ngomong-ngomong Luo Zige ini. Sekarang ada di mana ya? Kalau aku tahu dia di mana, aku nggak akan duduk di sini. Ngapain kamu marahin aku? Aku juga nggak mau hal ini terjadi. Aku benar-benar pikun. Kok bisa aku suruh Xiaoxia putus sama dia? Harusnya aku biarin mereka tetap bersama. Kok bisa aku ngomong hal-hal kayak gitu? Lao Feng ini bukan salah kamu. Salahnya itu aku. Aku yang maksa kamu ngelakuin itu. Nggak salah kamu. Shu Fen. Luo Zige. Kalau dia benar-benar nggak bisa balik lagi, itu akan jadi dosa seumur hidupku. Nggak mungkin nggak bisa. Aku lihat wajah anak itu penuh keberuntungan. Pasti dia akan balik. Kalau nggak, Nggak mungkin. aku sekarang nggak berani lihat wajah anakku. Lao Feng. Nggak akan aku setiap hari berdoa. Supaya anak kita selamat. Dia pasti akan balik. Seluruh keluarga kita akan selamat. Dia pasti akan balik. Kok bisa begini ya? Katanya semua mayat udah ditemukan. Tapi Luo Zige hilang. Menghela apa gunanya? Lao Hu, kamu pikir kita harus mengadakan upacara peringatan? Laoyan, kamu ngomong apa sih? Orangnya belum ketemu, ngapain bikin upacara iya juga? Hidup nggak ketemu, mati nggak ketemu mayat. Dia pasti ada di suatu tempat. Kita harus realistis. Telusuri sepanjang sungai. Sudah telusuri, sampai 200 km ke hilir. Bayangan orang aja nggak kelihatan. Sekarang teknologi dan informasi sudah sangat maju. Kalau Xiao Luo benar-benar baik-baik saja, sudah pasti ada kabarnya. Gimana kalau dia amnesia? Kamu pikir ini syuting sinetron ya? Bisa jadi dia koma di suatu tempat, dan belum ketemu ia juga. Rumah sakit kan sudah dicari. Nggak ada pasien seperti itu. Bagaimanapun juga, saya yakin Luo Zi ini orangnya beruntung. Dia pasti baik-baik saja. Hari ini sudah hari ke-7. Dihitung sejak kejadian itu. Hari ini seharusnya sudah 7 hari. Apa 7 hari? Om Yan, kamu ngomong apa sih? Luo Zige pasti baik-baik saja. Zayaxia, Om Hu, Luo Zige baik-baik saja. baik-baik saja. Kalau orang ini benar-benar sudah pergi, urusan terakhir tetap harus dilakukan. Urusan terakhir apa? Nggak ada urusan terakhir. Luo Zige nggak mati. Enggak, Luo Zige baik-baik saja. saya Om Yan, saya mohon jangan ngomong sembarangan. cuma mau kamu ngomong sembarangan, biar kamu punya persiapan mental. Om Hu, Dia ngomong sembarangan. Luo Zige pasti baik-baik saja. Baik-baik Luo saja. Zige pasti baik-baik Saya saja. cuma mau kamu punya persiapan mental. Kamu. Baiklah, maaf ya. Jangan nangis. Dia baik-baik saja, dia punya nasib yang kuat, banyak orang mencarinya. Pasti akan menemukannya. Anak, jangan menangis. Jangan sampai badanmu lemah karena menangis. Tidak ada orang di hilir sungai, aku akan pergi ke hulu sungai Han. Aku akan pergi ke Gunung Wudang, aku akan mencarinya di kampung halamannya.
Aku tahu datang ke Gunung Wudang untuk mencarinya adalah pemikiran yang sangat kekanak-kanakan. Sebenarnya di dalam hatiku aku ingin melihat rumahnya, tempat dia pernah tinggal. Mencari jejak-jejak hidupnya. Kerinduan sudah tidak bisa menghentikan langkahku untuk terus mencarinya. Luo Zige. Di mana kamu? Luo Zige. Kamu cepat kembali. Luo Zige. Di mana kamu? Halo. Duduk, duduk, duduk. Silakan. Meng tuangkan teh. Tuan Hua yang baru saja kamu lihat adalah Sulaman Han asli kami. Bordir. Tentu saja kita juga memiliki bordir Qin dan bordir Siang. Xiaoxia. Xiaoxia datang Xiaoxia. Kenapa kamu datang? Paman Su? Biar aku memperkenalkanmu dulu. Ini adalah bibi kecil Shangguan. Bibi kecil. Memang benar dia seorang gadis cantik. Bibi kecil. Sudah-sudah jangan menangis lagi. Lihat kita sudah mengerti semuanya. Luo Zi kuat sekarang dia baik-baik saja. Pasukan lama Luo Zi menelepon. Luo Zi melakukan prestasi besar. Kali ini, dia menghancurkan titik penjualan narkoba di toko permata. Yang lebih penting dia mencabut akar semua titik perdagangan narkoba di sepanjang rute. Semuanya dicabut sampai ke akarnya. Ternyata kakak Luo secara salah melukai warga desa yang disebut-sebut itu. Sebenarnya adalah pion yang dikirim oleh bos narkoba untuk menjadi korban pengganti. Dengan tujuan untuk menjebak kakak Luo. Untuk mencabut duri di mata ini. Guru berhenti. Luo Zige.